Kasus kali ini berasal dari Korea, di mana ada seorang yang sangat sadis. Laki-laki ini bernama Yoo Young Chul. Dia membunuh banyak sekali orang. Kurang lebih ada 20 orang. Bagaimana bisa sampai dia membunuh lebih dari 20 orang? Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Pada Juli 2004, Korea Selatan digegerkan dengan penangkapan seorang pria yang bernama Yoo Young Chul. Yoo Young Chul lahir pada tanggal 18 April 1970. Dia lahir di keluarga yang bisa dibilang keluarga miskin di sana. Ayahnya sering melakukan KDRT kepada ibunya, termasuk kepada Yoo Young Chul ini. Singkatnya kita sebutkan saja namanya menjadi Young Chul. Tidak hanya KDRT, ayahnya Young Chul ini sering mabuk-mabukan karena sering dia mabuk-mabukan di luar, di kafe-kafe. Ayahnya ini pun menikah lagi dengan perempuan lain. Dan setelah ayahnya ini menikah lagi, Young Chul ini ikutlah dengan ayahnya bersama ibu tirinya. Hidupnya ini pun semakin tersiksa. Ayah Young Chul ini semakin banyak memukuli dia, semakin sering pokoknya. Termasuk juga ibu tirinya ini. Ibu tirinya juga sering memukul dia. Young Chul ini mempunyai cita-cita menjadi seorang pelukis, namun kekurangannya hanya satu. Tapi satu itu sangat krusial, yaitu dia buta warna. Maka dari itu dia pun tidak lulus dari sekolah seni yang dicita-citakannya. Dia pun mulai frustasi dan mulai melakukan tindakan kriminal. Awalnya dia menjadi pencuri, akhirnya dia tertangkap dan ditahan di salah satu sel tahanan remaja pada tanggal 23 Agustus 1988 atas kasus pencuriannya itu. Setelah keluar dari penjara, Young Chul ini tidak lulus SMA dan mulai aktif mencuri barang. Pada tahun 1993, Young Chul ini menikah dengan seorang perempuan bernama Hwang. Walaupun sudah menikah, Young Chul ini masih sering mencuri untuk menafkahi keluarganya. Dia pun sempat masuk penjara lagi. Pada Oktober 1994, putra Young Chul ini lahir. Bukannya tobat karena sudah ada anak, Young Chul ini semakin menjadi-jadi. Jadi di siang hari, Young Chul ini bekerja di salah satu toko alat pernikahan. Sedangkan di malam hari, dia ini menyamar sebagai polisi. Dia pergi ke toko-toko ilegal dan mencari uang suap dari sana. Pokoknya kalau ilegal, hei, saya polisi, mana uang? Mau aman toko kalian? Mana uang? Cepat. Dia memalsukan kartu identitas polisi dia dan menipu orang-orang di sana. Pada tahun 2000, dia tertangkap telah memerkosa anak di bawah umur. Kalian bisa bayangkan, sudah mencuri, tambah lagi memperkosa anak di bawah umur. Akhirnya kan ketahuan oleh istrinya. Dan istrinya Young Chul ini langsung menceraikan Young Chul pada saat Young Chul di dalam penjara. Pokoknya diceraikan secara sepihak. Karena diceraikan oleh istrinya, Young Chul ini semakin stres di dalam penjara. Young Chul dihukum dengan hukuman penjara 10 bulan. Tapi di situ dia memohon kepada hakim untuk meringankan hukumannya. Sambil berjanji dan bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan dia bilang itu sambil pegang salib. Tetapi hakim menolak permintaannya. Dia pun langsung mematahkan salib yang ada di tangannya. Dan di saat itu dia seperti dendam terhadap Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak pernah menolong dia di saat dia lagi down. Setelah menjalani hukumannya, Young Chul ini kemudian keluar pada tanggal 24 September 2003. Young Chul melakukan pembunuhan kepada seorang dosen ternama dari Sungmyung Women University. Motif Young Chul membunuh dosen itu karena rumah dosen itu kaya raya dan rumahnya di samping gereja. Jadi dia seperti ingin membuktikan kalau benar adanya Tuhan. Coba saat aku bunuh dosen itu, Tuhan ada untuk menyelamatkan dia atau tidak. Dia ingin membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Sebelum melakukan pembunuhan terhadap manusia, Young Chul ini latihan dulu. Dia latihan membunuh hewan, yaitu anjing. Dia bunuh anjing itu menggunakan pisau dan benda-benda keras. Dia pukul pakai batu, pakai kayu. Karena Young Chul ini jago mencuri dulu, dia pun menggunakan teknik mencurinya, yaitu menyusup ke dalam rumah. Sekarang bukan untuk mencuri, tapi untuk membunuh orang. Sebelum dia membunuh orang di dalam rumah, dia mengamati dulu siapa saja orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Dan dia pun tahu di rumah itu hanya ada 2 orang, dosen dan istrinya. Dia masuk dan langsung menyerang dosen laki-laki yang sudah berumur
berumur 72 tahun. Dia bunuh menggunakan palu. Setelah itu dia membunuh istrinya. Kasus ini menjadi heboh karena dia bunuh salah satu dosen ternama yang ada di Korea. Kejadian berikutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 pada pukul 10.40 pagi. Kenapa jam 10.40 pagi? Karena di pikirannya si Yong Chul ini kalau pagi-pagi kan cowok-cowok semuanya kerja, laki-laki kerja. Di rumah sisa perempuan dan anak-anak. Makanya dia laksanakan tugas gilanya itu pada pagi hari. Pada tanggal 9 Oktober lagi-lagi Yong Chul ini menargetkan rumah yang ada di dekat gereja. Setelah dia masuk, dia bertemu dengan penghuni rumah, yaitu seorang nenek berusia 85 tahun. Dia pun langsung menyerang nenek itu, dia langsung pukul di kepala, pokoknya dia hantam lah pokoknya. Dia pikir nenek itu sudah mati karena kan sudah tua, jadi cukup dia pukul saja. Setelah dia mengecek ke kamar lain, dia balik lagi, dia lihat ternyata nenek itu masih hidup. Dan kemudian nenek itu berusaha untuk teriak-teriak lah, meminta tolong. Yong Chul ini pun langsung menghajar lagi nenek itu sampai benar-benar mati. Kejam sekali bukan? Nenek sudah tua meminta-minta tolong, dia tetap hajar juga sampai memang habis nafasnya di situ. Setelah mendengar keributan di lantai 1, anaknya nenek ini yang berusia 60 tahun turun ke bawah. Yong Chul ini pun langsung mengancam dengan pisau ibu-ibu tersebut dan dia bertanya, siapa saja yang berada di rumah ini selain kalian? Ibu itu bilang ada anak dan suami saya di atas. Dia pun langsung membunuh ibu itu. Dia pun ke atas untuk mencari suami dan anaknya. Namun yang dia temui hanyalah anaknya yang berusia 35 tahun. Tanpa basa-basi dia pun langsung menyerang dan menghabisi laki-laki itu. Dia pun mencari suami dari ibu tersebut, tetapi dia tidak dapat. Semua dia keliling rumah itu tidak dapat suaminya. Dia pun langsung pergi dari rumah itu. Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2003. Dia menyerang seorang nenek-nenek berusia 70 tahun. Sebenarnya tidak sampai meninggal, tapi setelah anaknya pulang, dia lihat ibunya ini sudah terkapar parah. Dia membawa ibunya ini ke rumah sakit dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 18 November 2003. Korbannya berusia 87 tahun dan asistennya sendiri yang berusia 57 tahun. Sebelum asisten rumah tangga itu dibunuh, dia sempat bilang kepada Yong Chul, di rumah itu ada anak kecil. Tolong saya mohon jangan bunuh. Setelah dia membunuh asisten rumah tangga dari nenek-nenek itu, dia pun mencari di mana bayi itu berada. Dia sempat ingin membunuhnya, tapi begitu melihat bayi tersebut, dia teringat akan anaknya. Dia pun tidak jadi membunuh anak tersebut dan akhirnya bayi itu berhasil diselamatkan. Dan korban berikutnya adalah PSK. Dia mengganti modus pembunuhannya ini, bukan lagi pergi menyusup ke rumah-rumah yang ada dekat dengan gereja, tidak. Sekarang dia ganti, dia menyewa PSK. Setelah dia pakai PSK tersebut, dia pun langsung membunuhnya. Korban pertama dari PSK ini terjadi pada tanggal 16 Maret 2004. Korbannya seorang PSK berusia 23 tahun. Karena pembunuhan ini terjadi di rumah sendiri, Yong Chul ini pun semakin bingung di mana akan dia taruh jasad dari PSK ini. Dia pun menggantung jasadnya, dia biarkan darahnya meleleh sampai habis. Dia memotong-motong jasad itu. Setelah dia potong-potong lalu dia simpan. Kejam memang, sadis dia. Kejadian ini terus berlanjut dengan modus yang sama. Kalau dia membunuh PSK, PSK ini kan jarang orang cari. Karena kan kalau jadi PSK sudah pasti sudah tidak lagi diurus oleh orang tua, sudah tidak lagi hidup dengan orang tua. Makanya PSK ini adalah anak yang broken home. Berarti tidak ada yang mau mencari PSK-PSK ini kalau mereka hilang. Korban dari PSK ini semakin banyak. Ini daftarnya. Ini bisa kalian lihat daftar dari PSK-PSK yang dia bunuh. Pokoknya banyak. Ini bisa kalian screenshot, ini timeline pembunuhannya. Banyak sekali bukan? Ini hampir 1 minggu 2 orang atau 1 minggu 1 kali. Pokoknya dia bunuh orang. Karena saking seringnya PSK ini hilang, bos-bosnya PSK ini curiga. Kok kenapa cewek-cewek ini tidak balik lagi dari bekerja? Karena sudah banyak sekali orang hilang, bos PSK ini melaporkan kepada polisi tentang hilangnya PSK-PSK ini. Polisi pun langsung menanggapi
laporan tersebut karena sebelumnya banyak sekali kasus orang hilang dan orang dibunuh tapi belum ditemukan siapa pelakunya. Polisi pun langsung bekerja sama dengan bos PSK ini. Jadi kalau polisi bilang ada orang yang pesan PSK, telepon, kirim PSK itu bersama dengan mata-mata satu orang polisi. Dan benar saja Yongchul ini menelpon PSK dan meminta untuk dikirim ke rumahnya. Akhirnya Yongchul ini tertangkap pada tanggal 15 Juli 2004. Saat dia diinterogasi, dia mengaku sendiri bahwa dialah yang membunuh semua PSK-PSK dan orang-orang yang hilang pada waktu yang lalu. Saat itu polisi pun kaget mendengar semua pengakuan dari si Yongchul ini. Dia membunuh lebih dari 20 orang. Polisi pun langsung mengantar dia ke tempat pemeriksaan psikopat dan memang benar dia ini seorang psikopat. Dia mendapatkan nilai 30 dari 40. Itu angka yang sudah tergolong parah untuk angka seorang psikopat. Yongchul ini pun dijatuhi hukuman penjara hingga dia mati di dalam penjara. Begitulah kisah dari Yongchul, seorang psikopat dari Korea. Kalau ada kisah-kisah menarik lainnya komen di bawah. Alright, kalau ada yang kurang dari cerita ini silahkan komen juga di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.